sebuah ayat kulla yaumin huwa fi syan, pada setiap hari Allah Ta'ala itu berada pada kondisi keadaan. Artinya ayyasukul maqadir ilal mawaqit. Allah Ta'ala menggiring takdir-takdir kepada waktu-waktu. Artinya dalam satu waktu ada takdir yang berbeda dengan waktu yang lain. Kulla yaumin kan setiap harinya, huwa fi syan, Allah Ta'ala itu berada dalam kondisi. Artinya Allah Ta'ala mengatur takdir-takdir sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala, sesuai dengan tulisan di Lauhul Mahfuz. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala. Nih kita baru nih, Kiai, nanti kita lanjut. Fususul Hikam ya. Beli saya. Nah, harus. Beliau mengatakan, walihada ma'athara ahadun minal ulama'i wal hukama ala ma'rifatin nafsi wa haqiqatiha illal ilahiyuna minar rusuli was sufiyah. Oleh karenanya tidak seorang pun dari ulama artinya ulama-ulama yang ini ya, yang keilmuannya itu berdasarkan atas logika, wal hukama, filosof, kurang teh, para filosof. Mereka itu ma'athara, tidak mendapatkan, tidak mencapai ala ma'rifatin nafsi, mengenal diri, wa haqiqatiha, dan tidak mencapai hakikat dari jiwa, hakikat dari diri. Mereka sama sekali tidak mampu untuk mendeskripsikan jiwa manusia itu seperti apa, nggak bisa. Abdul Qadir Al-Ghailani qaddasallah wa bi anwarihil qudsiyah. Al-Fatihah. Hikmah ya, ngeduk naik. Hikmah di sini beda. Lebih luas daripada pada ngedukun. Qala musannif al-Imam Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu. Kamu Rahman? Saya lagi malam tuh enggak konsen itu. Jelas lah. Kelihatannya. Ya, baik. Maka nur khamis wasitun kuliah min huwa fisyan. Iya nur ada iya. Kayak kita kaitkan dengan pembahasan semalam teh Fususul Hikam teh ya. Yes. Baca halaman 385. Jadi nomor berapa ya? Dayomin wa fisyan. Lagi malam itu aduh. Aku tenggelam. Qala musannif rahimahullahu taala Syabul Qadir Al-Jilani. Tabihi Futuhul Ghaib ila qala an-nurul khamis was-sittun. An-nurul khamis was-sittun fi qoulihi ta'ala kullu yaumin huwa isyan. Bukan itu. Qala radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala kullu yaumin huwa fi syan, di mana setiap harinya Allah Ta'ala itu berada dalam kondisi sya'nin nakirah itu. Bukan juga sama aja. Iya. Tadi mau dipegang-pegang. Qala radhiyallahu anhu idza jaballahu abdahu masa'alahu. Ketika Allah Ta'ala mengijabah hambanya atas apa yang dia minta. Wa atahu ma talabahu, dan Allah Ta'ala memberikannya apa yang dia cari.
lam tanfarim bidzalika iradatuhu, maka iradahnya Allah Ta'ala itu tidak akan terpecah. Wala majaffa bihil qalamu, dan juga tidak rusak atau tidak terpecah atau tulisan yang sudah kering, dan tidak terpecah, tidak rusak ilmu yang sudah lewat. Ilmu yang sudah lewat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu azali. Lakinnahu yuwafiqu su'aluhu murada rabbih fi waqtih. Tetapi hanya saja doanya si hamba ini memang sesuai dengan keinginan Allah pada waktunya, sehingga fatahsulul ijabah, ijabahnya itu hasil wa qada'ul hajati fil waqtil muqaddar alladzi qaddara bis sabiqati li bulughil qadari waqtahu, dan hajatnya terpenuhi dalam waktu yang sudah ditentukan, yang dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sampai pada waktunya. Makanya Allah Ta'ala para ahlul ilmi, para ulama mengenai atau mengomentari sebuah ayat kullu yaumin huwa fi syan, pada setiap hari Allah Ta'ala itu berada pada kondisi keadaan, artinya ayyasukul maqadir ilal mawaqit. Allah Ta'ala menggiring takdir-takdir kepada waktu-waktu. Artinya dalam satu waktu ada takdir yang berbeda dengan waktu yang lain. Kulla yaumin, kan setiap harinya, huwa fi syan, Allah Ta'ala itu berada dalam kondisi. Artinya Allah Ta'ala mengatur takdir-takdir sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala, sesuai dengan tulisan di lauhul mahfudnya. Sehingga fala yu'tillahu ahadan syai'an fid dunya bimujarradi du'ai, sehingga Allah Ta'ala itu tidak memberikan seseorang sesuatu di dunia hanya karena doanya. Wa kadzalika la yasrifu anhu as-su'al mujarradi du'aihi, begitu juga Allah Ta'ala tidak menggeserkan keburukan dari seorang hamba karena lantaran doanya saja. Jadi ulah pede Kiai, misalnya ketika kita itu berdoa dan kebetulan Allah Ta'ala mengijabah doa itu, jangan pede lantaran doa kita yang sakti itu. Tapi karena kebetulan memang itu doa kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tulisan di lauhul mahfud atau di ilmu azalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di lauhul mahfud. Nah, andai kata kita tidak meminta, kullu yaumin huwa fi syan, saat itu kan dalam keadaan Allah itu bertasarruf gitu kan? Ya. Bertasarruf. Allah tidak akan memberi sesuatu apapun di dunia ini hanya karena doanya saja. Hanya kesaktian, kehebatan hijibnya. Gitu kan? Tapi Allah menggiring segala makodir hambanya dalam waktu yang telah ditentukan. Oke deh kalau gitu. Kalau memang Allah telah menggiring segala sesuatu atas kehendaknya, atas ketentuan hambanya, udahlah, jangan minta. Itu kan udah lewat di pertemuan semalam, teman. Kita jangan siap. relevankan dulu kepada apa? Kepada permohonan kepada Allah. Udahlah, gue dengan diam, biar takdir Allah yang menggiringnya kepadaku. Kalaupun aku minta juga gue nggak pede dengan hijab gue. Ngapain gue lama-lama puasa? Misalnya, ya. juga la yasrifan husnuha bimujarradi du'ai. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal qahta was suyuf wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihna ma zahara minha wa bawata min balabina. Indonesia hada wa min bulutnya amal. Nah, udahlah, kalau memang harus Indonesia hancur-hancurlah, misalkan gitu. Bagaimana itu? Karena
mujarrodahnya sebuah doa pun tidak bisa memalingkan ataupun menggeserkan ketentuan Allah. Nah, bagaimana jawabannya yang lebih tepat? Sehingga tidak ada pemahaman ke sana. Tapi jangan dulu direlevansikan dengan doa. Ya. Ya kembali ke iman ya Ki ya. Itu nomor berapa sih aing? Wir A berarti mah. Samina wasitun. Ini pertanyaan. Nah, iya. Nah. Kembali ke permasalahan iman, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Semuanya kan udah diatur kan? Betul? Ya. Oke. Karena sifatnya iman, dan iman itu pasti kepada sesuatu yang gaib. Sementara ke depannya, apakah itu misalkan apa yang kita inginkan gitulah, apapun itulah. Misalnya apa kayak duit lah. Karena kita itu rata-rata memikirkan duit. Ya kan? Padahal duit itu hanya sekedar alat tukar. Ya kan? Oke. Saya pengen bulan depan itu dapat duit. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, bulan depan Engkau memberikanku uang 1 M misal. Ya kan? Nah, ke depan sebulan lagi itu kan gaib sifatnya. Tahu baik atau buruknya kita nggak tahu. Baik menurut kita belum tentu menurut Allah Ta'ala. Nah, sehingga kita itu ditugaskan untuk selalu berdoa gitu. Dan fungsi dari doa sendiri kan banyak. Meskipun misalnya yang 1 M untuk bulan depan itu nggak kesampaian, ya pasti ada manfaat-manfaat lain. Tolong jangan jauh-jauh lah, saya aja di sini. 3 hari lagi harus ada uang. 10, 15. Sampai hari ini ketemu. Apa yang harus saya lakukan nih? Doa. Ya paling ngedoa. Bersakwa kepada makhluk saya tidak boleh. Tengepek gitu kan. Nah, akhirnya udahlah, saya mendingan berzikir aja. Tobat aja sama Allah. Mungkin mega-mega cinta ini masih. Tapi alhamdulillah efeknya ada. Saya diberi tenang. Diberi ketenangan. Ini contohnya saya aja ya. Jangan dulu kita ke jauh. Sehingga ada bukti fisik, ada bukti lahiriah yang bisa dijadikan sampel gitu dalam memahami kaidah ini. Kullu yaumin huwa fi sha'an. Saya minta saran sama Bang Jack. Gimana keadaan kondisi saya lagi deadlift. Ya udah, saya bantu doa. Masih luar negara. Entah dari mana, mudah-mudahan. Saya pernah mengalami itu. Sering mengalami itu. 1 hari lagi ada uang. Bahkan sampai 3 jam baru dapat. Ada pengalaman teman kan. Dah, yakinkan aja dulu, tenang aja. Saya lepas ini kendaraan, hanya bersakwa. Saya lepas kendaraan, efeknya juga tetap. Saya pertahankan juga bagus. Hanya dia mungkin dengan senang hati sama. Bilang saya nggak mau, karena saya bawa kondisi kalau hanya sama ini. Telepon juga tadi ke dealer, teman saya juga di dealer sudah 2 bulan belum bayar mobil. Oke, sekarang izinkan saya, bantu saya dalam artian bantu untuk mengirimkan kesan-pesan. Tolong jika mobil saya
bilangin sama kolektor, siap Kang. Dia juga orang dealer, dia ngambil mobil itu. Tapi juga 2 bulan, karena kolab sama aja. Ya kalau gitu kan. Jadi, lagi sholat tobat, beledug. Kado, baru juga beberapa menit, atau turun sama Kijan. Bukannya udah habis? Masih ada kayaknya. Nah itulah yang nggak juga dia. Jadi kurang lah. Jadi kan yang jadi soal, yang jadi apa ya, katakanlah. Anggap ini sampelnya saya. Sampel ya. Yang jadi ukuran lah, barometer. Kondisi hatinya kan? Iya, ini kan kondisi kerohanian. Artinya itu hanya iklan. Artinya itu hanya iklan. Iklan, numpang lewat. Artinya semua yang terjadi pada manusia itu ya iklan. Nah, intisarinya kan ke kita, ibarat inilah kita nonton YouTube. Kita dengar nyimak pengajian di channel Gus Aziz Jazuli. Pengajian Futuhul Ghaib misalnya. Kan ada iklan tuh. Iklannya selama-lamanya iklan, itu kan pasti lewat kan? Lewat. Ya, kan bisa pengajian terus. Begitu juga dengan kondisi tenangan jiwa, tenangan hati seseorang. Yang Allah Ta'ala itu selalu memberikan tadi ya perubahan kondisi itu ya, kullayaumin huwa fi syan. Nah, kondisi-kondisi ini kan selalu berubah bagi manusia. Nah, sehingga ketika kita ini goyang, justru malah baper dengan iklan itu. Kita ke bawah arus. Ke bawah arus iklan itu. Ini yang berbahaya. Atau buang-buang waktu. Keduanya nggak ada manfaat. Kenapa tidak sabat ya, tidak subut? Ya iklan kan. Berarti aku lagi diiklankan sama Allah. Apakah ada cinta yang lebih berarti setelah iklan lewat? Itu iklan, tapi iklannya sangat dibutuhkan. Nah, makanya kan biasanya kalau yang ngikuti iklan-iklan itu, atau katakanlah bahasa ininya yang baper dengan kondisi manusia yang selalu berubah. Artinya dia kan mengikuti akalnya. Perasaannya. Nah, mengikuti perasaannya, mengikuti akalnya yang akal ini bercampur dengan hawa nafsu. Ya, itulah kondisinya. Tuh. Makanya hal ini kenapa? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala. Nih kita baru nih, Kiai, nanti kita lanjut. Fususul Hikam ya. Beli saya. Nah, harus. Beliau mengatakan, walihada ma'athara ahadun minal ulama'i wal hukama ala ma'rifatin nafsi wa haqiqatiha illal ilahiyuna minar rusuli was sufiyah. Oleh karenanya tidak seorang pun dari ulama artinya ulama-ulama yang ini ya, yang keilmuannya itu berdasarkan atas logika. Wal hukama, filosof, kurang ya, para filosof. Mereka itu ma'athara tidak mendapatkan, tidak mencapai ala ma'rifatin nafsi, mengenal diri, wa haqiqatiha, dan tidak mencapai hakikat dari jiwa, hakikat dari diri. Mereka sama sekali tidak mampu untuk mendeskripsikan jiwa manusia itu seperti apa, nggak bisa. Dan hakikat dari manusia itu seperti apa, nggak bisa. Karena apa? Dasarnya akal, logika, ya kan? Dan logika ini ketika bercampur dengan nafsu,
mental. Ada yang Betul. Yang ada mah dia itu akan mengikuti depresi. Baper teh. Cuman ada pengecualinya, illal ilahiyun, kecuali orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Katakanlah akhlak Tuhan ada dalam dirinya. Akhlak Allah ada dalam dirinya. Minar rusul yang mereka itu adalah kalangan para rasul wasufiyah. Orang sufi. Berbeda dengan wa amma ashabun nadhar. Adapun para ulama-ulama yang mendahulukan logika wa arbabul fikri minal qudamai dan para pemikir intelektual Islam Muslim ya, minal qudama, dari ulama-ulama terdahulu, wal mutakallimin, ulama ilmu kalam ya, tauhid fi kalamihim anin nafsi wa mahiyatiha fama minhum man athara ala haqiqatiha. Enggak satu pun dari mereka yang mencapai dalam mendeskripsikan jiwa. Enggak bisa. Wala yu'tihan nadrul fikri abadan. Sama sekali pandangan pemikiran, pandangan logika itu tidak bisa mendeskripsikan jiwa. Apalagi menenangkan hati, boro. Mendeskripsikan jiwa itu apa aja nggak tahu. Apalagi cara menenangkan jiwa, boro-boro. Gitu kan? Sehingga faman talabal ilma biha min tariqin nadril fikri faqad istasmana waramin wa nafakha fi ghairi dharam. Seseorang yang mencari ilmu tentang jiwa, ilmu tentang hati dengan cara an-nadhrul fikri, pemikiran logika, maka sama saja dia itu ingin menggemukkan seseorang yang sakit. Orang yang sakit, yang luka potong misalnya. Gimana dia mau bisa gemuk? Orang sakit nih punya banyak borok nih di tubuhnya, bisa nggak gemuk? Yang ada kayak tambah busuk. Nah, bukannya dirinya badannya tambah gemuk, tambah sehat, enggak, malah tambah busuk. Atau wa nafakha fi ghairi dharamin, atau kayu yang basah dia tiup biar apinya itu nyala. Enggak bisa. Makanya wa ma ahsana ma qala Allah taala fi haqqil alam wa tabaddulih mal anfas. Betapa indahnya apa yang Allah Ta'ala firmankan tentang alam semesta dan perubahan-perubahan alam semesta bersamaan dengan nafas-nafas manusia fi khalqin jadid, dalam penciptaan yang baru. Artinya setiap nafas manusia itu kan bisa kehitung ya. Kita bernafas, menghembuskan dan menarik nafas dalam satu hari berapa kali? Berapa kali? Banyak kaul. Banyak kaul. Yang dipakai sama Angmu itu 4.444. 124.000 kali. 124.000 kali nafas ya. Dalam sehari. Menghembus dan mengeluarkan. Ya. Ya, itu keterangan ahli sufi itu di mana? Ibnu Ajibah di dalam syarah hikamnya disebutkan 124.000. Sehari semalam 24 jam. Berarti sejamnya? Tahu, dibagi aja tuh. Berarti sejumlah para nabi ya? Iya. 124.000. Ya. Sehari semalam tuh ya? Sehari semalam. Makanya Naksabani itu untuk mengukur ataupun menjaga nafas itu agar selalu menghembuskan asma Allah setiap masuk dan keluar. Nah, setiap nafas itu khalqin jadid, artinya kondisi yang baru. Kullayamin huwa fisyan, kaitannya ada di sini. Kullayamin huwa fisyan. Di setiap hari Allah Ta'ala itu berada dalam kondisi. Artinya setiap waktu Allah Ta'ala mengatur takdir sesuai waktu. Setiap, tidak hanya setiap waktu, setiap nafas. Setiap nafas. Jadi kalau satu manusia aja, satu manusia
Satu hari itu berarti udah ada 124.000 kondisi. Nah, tinggal bagaimana manusia itu apa? Memanfaatkan. Oke? Di ainin wahidah, dalam satu benda. Waqala fi haqqi ta'ifatin bal aktarul alam bal hum fi labsin min khalqin jadid ya'rifuna tajdidal amri mal anfas. Artinya mereka para arifin, mereka mengetahui pembaharuan setiap urusan bersamaan dengan nafas-nafas yang ada. Artinya di situ setiap nafas masuk menghembuskan nafas atau menarik nafas, Allah. Betul. Artinya semuanya sudah diatur oleh Allah. Ada khalqin jadid ya. Betul. Ada penciptaan baru. Ya memang kalau berbicara ulama akidah atau ulama ilmu kalamnya seperti Asy'ariyah ataupun yang lainnya, di sini memang rada dikencet oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan kayaknya nggak perlu. Yang intisarinya mereka mengatakan bahwa kondisi itu tidak akan berubah. Kata mereka, kondisi itu tidak akan berubah. Salah tapi. Itu kan di ayat balhum fi labsin min khalqin jadid, dan mereka itu berada dalam pakaian min khalqin jadid yang berupa penciptaan yang baru. Ya misalkan ini dari bayi menjadi gede itu juga termasuk. Iya. Khalqin jadid kan. Kemudian setelah dewasa, kemudian kalau turunkan lagi, tapi kan sedikit-sedikit. Iya. Nafasnya. Nah makanya kenapa para arifin selalu mengisi nafas-nafas mereka dengan zikir. Artinya karena mereka sangat cinta dengan kekasih mereka. Sehingga berzikir, menyebut dan mengingat dalam setiap hembusan nafas. Masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Contohnya. Itu kan luar biasa. Nah sehingga karena mereka mengisi setiap nafasnya dengan zikir dan ingat pada Allah Ta'ala, sehingga mereka akhlak Allah ada dalam diri mereka. Dan mereka lah hakikatnya manusia. Dan mereka hakikatnya sifat tajalli Allah. Betul. Ingat itu borok. Ya, praktek yang kecilnya aja di alam akwan, ya, di alam kauniyah, selain manusia. Yang saya omongkan. Ini kita tebang nih semua nih. Pepohonan nih yang ada. Ingat semua, kalau tahu apalin jenisnya tanaman itu. Matikan semua. Maka dia, Bro, ngopi bro. maka akan timbul tanaman baru. Yang jenisnya berbeda dari jenis yang lama. Nah. Itu aja dulu. Rumputnya apapun, ada kesamaan, tapi juga timbul beberapa Perbedaan, banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Mirip tapi tidak sama. Dan kita tidak mengenal nama-nama itu. Begitu luar biasanya. Khalqin jadinya Allah gitu kan. Kalau kita berbicara alam akwan di luar diri kita. Mereka bernapas, mereka hidup. Udah jangan ikut campur manusia, jangan ikut campur, biarkan itu. Dibunuh dulu awal, maka akan timbul tanaman lain. Balik ke materi. Sehingga kita jangan pede dengan doa yang kita panjatkan gitu. Ketika ada yang minta doa, misalnya tanah laku, ya kan? Atau yang punya masalah selesai masalahnya, minta doa, kita doain. Jangan pede, itu adalah upaya dari kita lantaran kita sudah berdoa, doakan dia. Emang doa kita seperti apa sih? Gak gayain amat. Sementara kalau kita berkaca kepada ulama ahli sufi, misalnya seperti Syaikhul Habsyaroh itu disebutkan dalam Lataif Minanul Akhlaq. Beliau itu dikenal di masyarakat sebagai seseorang yang wali,
ulama soleh yang doanya selalu diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak pernah sekalipun beliau mengaku bahwa saya ini adalah orang yang selalu diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Itu mungkin saja kebetulan. Karena satu, takdir Allah memang demikian pengaturannya. Penggiringan Allah Ta'ala memang demikian. Satu. Kedua, ada hal yang lain yang mendorong diijabahnya doa itu, misalnya dari perbuatan orang yang didoakan, atau dari sedekahnya orang yang didoakan, dan seterusnya lah. Artinya beliau sama sekali tidak merasa bahwa saya ini loh orang yang ketika berdoa selalu dijabah oleh Allah Ta'ala. Enggak. Ya artinya siapa Abdul Wahab Sya'rani itu tidak merasa memberikan efek terhadap doanya. Betul. Kalaupun dia sudah memiliki makom wali. Ya. Dia tidak yakin bahwa doanya itu bisa memberikan efek kepada orang lain. Betul. Yang jelas itu mah adalah merupakan penggiringan Allah terhadap waktu-waktu orang yang didoakannya. Hanya barangkali harus melewati sabab. Nah, sehingga waladhi warada fil hadis, sehingga yang datang di dalam hadis itu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak dapat menolak atau menggeser takdirnya Allah Ta'ala kecuali doa. Artinya adalah qila innal murada bihi la yaruddul qada'a illa du'a alladhi qada an yarudda li qada'ihi. Artinya doa yang bagaimana? Doa yang Allah Ta'ala takdirkan, bahwa Allah Ta'ala menjadikan doa itu menolak takdir yang sudah Allah Ta'ala atur. Ya seperti kisahnya Tuan Syekh itu, ketika ada seorang muridnya Tuan Syekh, dan sekaligus murid dari guru beliau, yaitu Syekh Ahmad Ad-Dabbas. Itu ada di Manaqib. Di mana di situ beliau itu ketika pertama kali menghadap ke Syekh Ahmad Ad-Dabbas, jangan kamu, karena dia mau keluar kota ya, dagang. Jangan keluar kota, karena ketika kamu keluar kota, kamu akan mati jalan, dan semua hartamu akan habis ludes, ya, perampokan di situ. Oke, masih mamang kan, masih ragu, pengen meyakinkan lagi. Beliau datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, udah berangkat aja, berangkat. Udah saya doakan kamu selamat. Akhirnya berangkat ya. Berangkat, dan kebetulan di tengah jalan itu ngantuk. Setelah ngantuk, tertidur. Setelah tidur, mimpi. Dan mimpinya dirampok, dan dia dibunuh, digorok sama itu perampok. Dan ternyata di lehernya itu ada bekas darah, dan rasa sakitnya pun sama, parah, kerasa gitu. Sakitnya digorok gitu ya. Ada bekas darah di lehernya. Nah, akhirnya pas sudah selesai itu, berdagang dan pulang ke Baghdad, laporan. Alhamdulillah, saya ini selamat, teman saya ceritain kayak gitu. Terus kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketahuilah bahwa saya ini sudah meminta ke Allah Ta'ala sebanyak 70 kali untuk menggiring atau menggeserkan takdir Allah Ta'ala yang harusnya engkau itu mati pada kejadian itu. Akhirnya dipindahkan, matinya itu atau perampokannya dipindahkan dari alam nyata ke alam mimpi. Maka itu secara hakiki kodok-kodar Allah tetap berjalan. Tetap berjalan. Kalaupun memang Allah punya sya'an, punya sya'an itu punya apa ya? Sya'an itu bahasa kelakuan. Kondisi. Punya kondisi. Ya, kematian beliau itu melalui goib. Tetap aja. Tetap. Nah itu kan sekali lagi berarti kan siapa Syekh Ahmad Ad-Dabbas, dia kan dapat kisi-kisi, bocoran kan.
bahwa si fulan itu akan mati kalau berangkat. Itu kan? Tapi kan nggak seutuhnya. Nggak seutuhnya. Dan ternyata kekuatan doanya Tuan Syaikhul Qadir Jailani yang memang sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Pindahkan dari alam nyata ke alam mimpi. Gitu. Sehingga jangan mentang-mentang Rasulullah SAW itu bersabda la yarudul qada ila doa, kemudian kita doa wahyu dengan pedenya bahwa doa kita bisa menggeser takdir Allah Ta'ala. Belum tentu. Ya artinya ketika kita berdaya minta yang terbaik menurut Allah Ta'ala, bukan menurut kita. Kan? Ya lanjut. Wa kadzalika la yadkhulu ahadun al-jannata fil akhirati bi'amalihi bal bi rahmatillah. Lakinnahu yu'til ibadah fil jannati ad-darajati ala qadri amalihim. Itu juga seseorang tidak masuk ke surga di akhirat oleh amalnya, tapi oleh rahmat Allah. Tapi Allah memberikan hamba-hamba ini di surga, derajat-derajat di surga sesuai dengan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Artinya fungsi dari amalan ini adalah sebagai penentu derajat. Tingkatan derajat mana yang akan dia capai ketika berada di surga. Karena di surga juga ada kelas VIP gitu kan, ada bintang 1 sampai bintang 7 gitu kan. Itu disesuaikan dengan amal. Nah, oke, kita lihat coba penafsiran dari Syekh Al-Munawi rahimahullah mengenai hadis ini ya. La yarudul qada al-muqaddar illa du'a'u arada bil qada huna al-amrul muqaddar. Perkara arti dari doa. Qada di sini adalah perkara atau urusan yang ditakdirkan. Laula du'a'u, jika bukan karena doa. Au arada bi raddihi tashilahu fihi hatta yasira ka'annahu rad. Nah, atau yang dimaksudkan dengan penolakan yarudul qada itu, menolak qada itu artinya adalah memudahkan, tidak memudahkan qada kecuali doa. Seakan-akan itu adalah penolakan, padahal hanya pemudahan aja. Qala ba'duhum syara'allahu ad-du'a li ibadihi liyanalul hudud alladhi ju'ilat lahum fil ghaib. Terus di bawahnya. Ya. Allah Ta'ala mengajarkan doa kepada hamba-hambanya, mensyariatkan doa kepada hamba-hambanya agar mereka mendapatkan bagian-bagian hudud allati ju'ilat lahum fil ghaib yang sudah dijadikan untuk mereka di ghaib, di alam ghaib. Hatta idza wasalat ilaihim fadhaharat alaihim tawahhamal khalqu annahum naluha bid-du'a. Sampai ketika bagian-bagian tadi sampai kepada mereka dan muncul nampak bagi mereka menyangka bahwa mereka mendapatkannya itu oleh doa. Fasara lid-du'a minas sultan ma yarudul qada. Seakan-akan doa itu memiliki kekuatan untuk menolak takdir atau qada. Wala yazidu fil umri illal birru. Tidak menambah dalam umur kecuali amal baik. Yani al-umrul ladzi kana yaksur. Umur yang pendek. Laula birruhu au arada laula birruhu. Umurnya akan pendek kalau dia tidak berbuat baik. Au arada bi ziyadatihi al barakata fihi. Atau bertambahnya umur itu artinya adalah keberkahan dalam umur. Fa'alal awal yakunu du'a wal birru sababaini min asbabis sa'adati wasyaqawah. Sehingga menurut pendapat yang pertama, jika bukan karena kebaikannya itu umur dia akan panjang, maka doa dan perbuatan baik itu merupakan sebab dari sebab-sebab kebahagiaan atau kesyaqawah. Dan syaqawah itu kecelakaan seseorang. Wala raiba annahuma muqaddarani, padahal dua hal itu pun juga sama.
dua hal ini adalah takdir. Adalah yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, adalah ketentuan Allah Ta'ala juga. Qala al-Qadhi, ini fikih Qadhi Abu Bakar al-Baqillani, itu min ahli kalam, min ulama il-kalam. Jangan. Marra anal qada qismani jazimun la yaqbalu radda wa ta'wiq wa mu'allaqun lahu an yaqdillahu amran kana maf'ula ma lam yaruddahu a'ikun wa dzalikal a'iq la wujida kana dzalika aidan qadaran maqdiyah. Jadi menurut Qadhi Abu Bakar al-Baqillani, ketentuan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah jazim. Qada itu ada yang jazim, yang pasti, yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat disulitkan atau dihalang-halangi. Atau bahasa ininya kan mubrom, mubrom. Wa mu'allaq, qada ada yang mu'allaq, ada yang diikatkan, dikaitkan. Wa huwa an yaqdillahu amran kana maf'ula ma lam yaruddahu a'iq. Itu Allah Ta'ala akan mengatur, menentukan sebuah perkara yang akan dikerjakan selagi tidak ditolak oleh penghalang. Wa dzalikal a'iq la wujida kana dzalika aidan qadarun maqdiyah. Dan seandainya jika itu ada, penghalangnya itu ada, maka itu pun juga merupakan takdir yang ditentukan. Bulet dah Kiai. Bulet dah. Versi iya. Ada jazim, ada mu'allaq. Terus aja. Wakil al-murad bil qada ma yukhafu nuzuluhu. Sesuatu yang turunnya qada itu ditakuti. Wa tabdu tala'i'uhu wa amaratuhu minal makarih. Sama, tola'i suatu yang muncul, wa amarat tanda-tandanya muncul yang berupa minal makarih, hal-hal yang dibenci, wal fitan, fitnah-fitnah. Wa yakunul qada'ul ilahi kharijan. Dan qada Allah itu keluar bi an yusana anhul abdu. Itu seorang hamba dijaga darinya, al-muwaffaq al-abdul muwaffaqul lil khair, seorang hamba yang diberi taufik untuk berbuat baik. Faidza ata bihi khurisa min hululi dzalikal bala. Ketika dia mendatangi kebaikan itu, maka dia dijaga dari datangnya bala tadi. Fayakunu du'a'uhu karraddi, maka doanya itu seperti penolak lima kana yazunnu khululahu wa yatawaqqa'u nuzulahu. Sehingga doanya itu seperti penolakan, seperti yang menolak kepada hal yang dia sangka ketentuan Allah akan datang atau dia perkirakan datangnya ketentuan Allah itu. Wakila ad-du'a la yadfa'ul qada' an-nazil. An-nazila. Wa yatawaqqa. Memprediksi. Wakila ad-du'a la yadfa'ul qada' an-nazil. Doa tidak menolak qada' yang turun. Bal yusahiluhu, memudahkannya. Wa yuhawwinhu, memudahkannya. Min haitsu tadammunuhu as-sabra alaihi. Sekiranya doa itu mencakup kesabaran dalam menghadapi qada wa tahammul fi sama waridho bil qada wa mana khabar ad-du'a, dan itu adalah makna dari sebuah hadis, ad-du'a yang fa'u, bermanfaat, mimma nazala, dari sesuatu yang sudah turun, wa mimma lam yanzil, dan dari sesuatu yang belum turun. Ini kan versi dari ahli. Terlalu ke barat ke timur, tidak jelimet ya, jelimet tidak. Udah, jadi keyakinan kita jadi apa ya, jadi terombang ambing dengan pendapat, jadi tidak jazim. Betul. Oke, berbicara tentang qada mubrom, qada mu'allaq, dari mana kita tahu bahwa itu adalah qada mubrom? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah qada mu'allaq? Nah, dari mana? Mubrom udah lewat ya, udah selesai. Terus yang akan datang? Woi, mu'allaq itu. Berarti yang udah lewat mubrom, yang akan datang mu'allaq. Terus yang kita bicarakan itu apa? Yang udah lewat apa yang akan datang? Berbicara takdir, qadar dadanya. Itu berbicara yang akan datang atau sudah lewat? Mubrom udah lewat. Ya kan sudah tidak bisa diganggu lagi. Lalu kemudian ketika ditanya, dari mana kamu tahunya tentang doa apa qada itu mubrom?
Referensinya mah Punya. paling hanya menoleh ke belakang. Iya dulu saya begini. Itulah takdir saya. Ini kayak ini nih kan. Marra anal qada'a qismani jazimun la yaqbalu radda wa ta'wiq. Tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipersulit. Tidak bisa dihalang-halangi. Nu kumaha? Mau berapa tah? Jazim. Ini yang mubram. Terus dari mana kita tahu bahwa itu adalah takdir yang tidak bisa ditolak? Atau ngawang-ngawang kan cuman ini doang, hasil pemikiran doang. Ilustrasi pemikiran doang. Ya, dia mempertahankan sebuah kaidah. Tapi ini kan penuh dengan ilusi, dengan ilustrasi. Nah, kalau ditanya dari mana taunya kodo itu telah pasti? Atau yang nggak pasti? Atau yang nggak pasti? Dari mana? Nggak bisa. Kalau bahasa di atas kan udah, krek udah. Selesai. Jadi atau boro-boro ngebahas tentang kodok ya, kodok kodar, ngebahas tentang apa deskripsi jiwa, deskripsi nafsu aja nggak bisa. Apalagi ngomong masalah kodar, masalah kodok, masalah ketentuan Allah. Jadi bullshit. Ya itulah akal. Itulah akal. Oke, karena udah asar ya, kita akan dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Yes, kita lanjut. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.